Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, pembacaan kitab fikih muyassar dalam cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang ayat atau yang berkaitan dengan syarat wudu. Nah, syarat sah wudu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu rukun wudu. Nah, rukun dari wudu. Nah, penulis menyebutkan dalam kitabnya Al-Masalah Ar-Rabi'ah, furuduhu ay a'dha'uhu, rukun wudu. Nah, beliau menyebutkan Al-Masalah Ar-Rabi'ah furuduhu ay a'dha'uhu, rukun-rukun wudu ada 6, wa hiya sittatun. Nah, 6 tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini merupakan dalil tentang rukun-rukun wudu. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kita urutkan, maka rukunnya menjadi seperti ini. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, idza qumtum ay idza arada, kalau kalian ingin melaksanakan salat. Berarti di sini disyaratkan niat. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini rukun yang pertama. Nah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Nah, penulis menyebutkan di dalam kitabnya rukun wudu ada 6. Nah, di dalam kitab ini beliau menyebutkan wahiya sittatun, al-awwal bikamilihi, membasuh wajah dengan secara keseluruhan. Nah, membasuh wajah secara keseluruhan. Liqaulihi ta'ala idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian. Wa minhu al-madmadah wal istinsyaq, termasuk di antara membasuh wajah adalah al-madmadah wal istinsyaq. Mana al-madmadah? Berkumur. Kenapa berkumur-kumur dikatakan bagian dari wajah? Karena mulut adalah bagian dari wajah, maka berkumur-kumur hukumnya wajib menurut pendapat kitab ini. Wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung. Wal istinsyar, kemudian mengeluarkannya. Dalam kitab ini hidung dan mulut adalah bagian dari wajah, maka membasuh mulut, memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau anti bermazhab dengan kitab ini bermazhab Hambali, maka membasuh wajah harus disertai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Selama ini anti kalau wudu berkumur-kumur atau tidak? Nah, dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, bagian dari rukun salat. Kenapa? Karena bagian dari wajah. Nah, li'annal fam, karena hidung dan mulut adalah bagian dari wajah. Nah, apa batasan dari wajah? Ingat, perhatikan dalam masalah membasuh wajah. Wajah adalah bagian yang digunakan untuk saling berhadapan atau bermuwajahah. Nah, maka untuk membasuh dagu tidak akan sempurna kalau bagian bawah dagu kita basuh juga. Jadi pastikan air itu membasahi seluruh
wajah. Dan terutama bagi para wanita, perhatikan kalau mereka pakai make up, pakai kosmetik, ketika basuh wajah pastikan tidak ada kosmetik yang menghalangi air terkena dengan kulit. Entah itu lipstiknya yang anti air atau pewarna alis mata yang anti air atau pewarna pipi yang anti air, maka semuanya harus dibuang. Nah, karena ada yang anti, wallahu alam apakah ada yang anti air. Yang jelas kalau ada yang anti air maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Tidak sah wudunya kalau air tidak terkena wajah. Termasuk juga yang di dalam mazhab Syafi'i, kalau anti pakai jilbab, bagian bawah dagu ditutup atau tidak? Nah, bagian bawah dagu ditutup atau tidak? Biasanya kalau orang-orang di luar, dalam mazhab Syafi'i di bawah dagu itu aurat atau bukan? Sekarang pertanyaannya, apakah di bawah dagu itu wajah? Bukan, karena wajah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Di bawah dagu itu bukan wajah. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan wajah bukan aurat, maka di bawah dagu berarti kan bukan aurat, bukan wajah kan, berarti dia termasuk aurat, maka wajib ditutup. Pernah lihat para wanita yang mereka betul-betul menerapkan ini, mereka jilbabnya sampai ke dagu. Nah, ini kalau dia ikut mazhab Syafi'i, dan Ustaz lebih cenderung ke pendapat itu. Nah, karena di bawah dagu itu adalah aurat, dia bukan wajah. Bukan wajah, jadi wajib ditutup. Ini kalau berhadapan dengan yang bukan mahram. Kalau di rumah terserah anti. Nah, mau ditutup atau tidak ditutup. Maka bagi yang berpegang terhadap hukum wajah adalah aurat, maka wajib dia tutup semuanya. Tapi kalau dia mengatakan wajah bukan aurat, selesai masalahnya. Mau dia tutup dengan cadar setengah mata atau cuma pakai masker, alhamdulillah, tidak mengapa. Tapi kalau mengatakan cadar adalah wajah adalah aurat, maka wajib ditutup semua, tidak boleh ada yang terlihat. Kalau terlihat maka hukumnya haram dan dia berdosa. Kita kembali kepada pembahasan wudu. Jadi wudu, wajah harus dibasuh dari bagian atas kepala, puncaknya, tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke bawah dagu. Untuk sempurna lebihkan sedikit. Agar tidak ada yang tertinggal. Nah, ini rukun yang pertama, membasuh wajah. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku. Nah, yang kedua ini liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Maka ketika membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku tidak akan sempurna kecuali kalau dilebihkan sedikit, maka hukum membasuh sebagian melebihkan ini bisa menjadi wajib. Jadi kalau anti membasuh jangan pas di sikunya, tapi lebihkan sedikit. Dan betapa banyak orang-orang yang lalai dalam masalah ini. Ketika sholat ternyata sikunya masih kering, tidak kena air, maka lebihkan. Bahkan kalau mau lebihkan sampai ke bahu juga boleh. Ada sunnahnya, melebihkan sedikit. Nah, nanti akan kita sebutkan dalam sunnah-sunnah wudu, disunahkan untuk tatwil, memanjangkan area wudu. Nah, bagaimana kalau tangannya potong? Kalau ada orang tangannya potong di sini misalnya, bagaimana cara wudunya? Dibasuh yang tersisa, maka area sini yang dibasuh. Nah, bagaimana kalau potongnya di siku? Pas di siku. Kalau potong di siku, maka diusap areanya tadi, kan masih ada area sedikit kan? Nah, maka diusap. Kalau potongnya pas di atas bahu, di atas siku di sini potongnya misalnya, maka tidak lagi wajib diusap karena tidak ada yang wajib diusap, tapi tetap disunahkan untuk diusap. Nah, ini untuk tangan. Dan perhatikan tangan ketika membasuh. Kadang ada bekas tinta, bekas tanah di kuku. Pastikan semua ketika berwudu semuanya tidak ada kotoran atau tidak ada cat, tidak ada tinta yang menghalangi masuknya air ke kulit seseorang. Karena kalau ada yang menghalangi maka wudunya tidak sah, dipastikan ini. Nah, basuh tangan kanan dari kiri sampai ke siku. Kemudian rukun selanjutnya adalah mengusap kepala. Mengusap kepala disunahkan dari ujung kepala sampai ke tengkuk. Dimulai dari ujung kepala depan sampai ke belakang, sampai balik lagi ke depan. Ini yang diwajibkan dalam mazhab Hambali. Nah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum masur ra'si kullihi ma'al uzunain liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Dan ini ditunjukkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mencontohkan wudhu Nabi, beliau membasuh atau mengusap seluruh kepalanya dengan air, mulai dari ujung kepala depan sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Kemudian wal uzunani minar ra'si, dan telinga juga termasuk dari bagian kepala. Jadi ketika basuh kepala sekaligus mengusap telinga. Namun di dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan, Ustaz sebutkan ini kenapa, agar tidak ada pengakuan atau tuduhan berarti wudhu orang tidak sah. Di masyarakat dalam mazhab Syafi'i berwudu itu cukup diusap sebagian kepala. Pernah lihat? Mereka cuma usap di bagian kepalanya saja. Misalnya ini kepalanya, ini rambutnya. Dia cuma usap di bagian sini saja, 3 kali diusap. Sah atau tidak wudunya? Sah menurut mazhab Syafi'i. Sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hambali tidak sah, harus diusap semuanya. Maka kita katakan itu sah menurut mereka, tapi tidak sah menurut mazhab Hambali. Jadi jangan dikatakan tidak sah. Salatnya sah atau tidak? Sah. Mazhab Syafi'i mereka berdalil dengan ayat yang sama, min ba'di, usaplah sebagian kepala kalian. Boleh bagian atas, boleh bagian bawah, boleh bagian tengah, yang penting sebagian rambut, sebagian kepalanya diusap. Di dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan boleh diusap tidak dengan tangan, yang penting dengan sesuatu yang basah, boleh dengan tisu yang basah. Ini kalau dipraktekkan, misalnya kalau anti pergi ke sebuah tempat yang di situ ramai, tempat wudhunya terbuka, tidak tertutup, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya buka kerudungnya akan nampak seluruh auratnya. Kalau dia mengusap kepala kesulitan. Kenapa? Karena dia harus melepas kerudungnya. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i cukup ambil air, tangannya dibasahi dengan air, kemudian dimasukkan ke kepalanya, ditepuk-tepuk 3 kali atau ditepuk sekali, sudah cukup. Sudah cukup dikatakan mengusap kepala. Ingat, ini Ustaz sebutkan sebagai alternatif pilihan, karena sebagian saudara kita, orang-orang kampung kita, orang-orang tua kita, mereka bermazhab Syafi'i, dan mereka wudunya dari dulu turun temurun, wudunya hanya mengusap kepala, hanya sebagian, hanya bagian kepalanya saja. Adapun dalam kitab ini, wallahu a'lam, apakah anti ikut pendapat mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i? Dalam kitab ini disebutkan mengusap kepala adalah semua kepala diusap. Semua kepala diusap. Bagaimana kalau dibasuh dengan air? Kalau diusap saja sah, apalagi kalau dibasuh. Tapi ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini yang ketiga. Rukun yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ini perlu diperhatikan, kaki sampai ke mata kaki. Ini misalnya mata kakinya di sini, maka wajib dibasuh sampai area sini, dilebihkan sedikit, diusap semuanya. Ghuslur rijlaini ilal ka'bain liqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dibasuh kakinya sampai mata kaki. Dan perhatikan, banyak orang ketika dia membasuh kaki ada area di sini yang tidak kena dengan air, tumitnya. Hati-hati. Kenapa? Karena buru-buru, takut masbuk dihukum, akhirnya wudunya buru-buru, akhirnya bagian belakangnya tidak kena air. Betapa banyaknya ini kita dapatkan di masyarakat. Sering mereka berwudu tidak sempurna wudunya. Padahal Nabi SAW mengancam, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak kena air dengan api neraka. Diancam. Orang yang berwudu namun wudunya tidak sempurna, tumitnya tidak kena air, maka diancam dengan api neraka. Ini berarti dosa besar. Jadi kalau berwudu pastikan bagian tumitnya terkena dengan air. Begitu juga di bagian bawah kaki. Pastikan tidak ada bekas nasi, bekas tanah, bekas sesuatu yang menghalangi air terkena kulit. Air terkena kulit. Maka ini perlu diperhatikan. Kaki. Kemudian rukun selanjutnya yang kelima adalah tertib. Kalau tertib gampang. Rukun yang kelima adalah tertib. Dari mana tertib itu diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan ayatnya. Wa faghsilu wujuhakum. Wajah di sini diusap atau dibasuh? Wajah diusap atau dibasuh? Basuh, kita tulis B. Tangan diusap atau dibasuh? Basuh, B. Nah. Wamsahu bi ru'usikum, kepala diusap atau dibasuh? Usap. Kemudian wa arjulakum, diusap atau dibasuh? Dibasuh. Kaki dibasuh kan? Nah, wajah dibasuh. Nah, tangan dibasuh. Kemudian kepala diusap dan kaki dibasuh. Coba lihat susunannya. Biasanya normalnya ketika orang menyusun seperti ini biasanya mereka menggabungkan yang sama. Harusnya ayatnya itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum wamsahu biru'usikum. Harusnya yang diusap itu diakhirkan. Kenapa? Untuk mengumpulkan yang sama kan? Yang basuh semua dikumpulkan dulu baru setelah itu menyebutkan yang diusap. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, menyelipkan diusap di antara dibasuh, maka ini menunjukkan urutannya tidak boleh dirubah. Ini kata para ulama. Ketika ada diusap di antara dibasuh, padahal seharusnya basuh dulu baru usap. Maka para ulama menyebutkan ini menunjukkan tertib adalah sebuah kewajiban, berarti rukun. Tidak boleh terbalik, ketika berwudu kaki dulu baru wajah. Atau tangan dulu baru wajah, atau dia basuh kepala baru dia basuh tangan, tidak. Maka dia harus berurutan. Nah, kemudian yang terakhir di antara rukun wudu adalah muwalah. Rukun wudu adalah muwalah. Apa itu muwalah? Adalah berkesinambungan. Ini sudah dibahas belum kemarin? Belum ya? Nah, apa dalilnya? Al-muwalatu bi an yakuna ghuslul adwi akibal lazi qablahu basyaratan binuni ta'khirin. Apa itu al-muwalah? Dengan cara membasuh anggota wudu setelah membasuh yang lain secara langsung tanpa ditunda. Nah, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda mutawalian, dan Nabi SAW wudunya secara berkesinambungan. Oleh hadis Khalid ibni Mi'dan. Berdasarkan hadisnya Khalid bin Mi'dan, Nabi SAW, anna Nabi SAW ra'a rajulan yusalli wa fi zuhri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibhal ma fa amarahu an yu'ida al-wudu. Nabi pernah melihat seseorang berwudu sementara di kakinya ada sebesar uang dirham yang belum terkena air. Maka Nabi perintahkan ulang lagi wudunya. Nabi tidak perintahkan cukup disiram kakinya, tidak, ulang lagi dari awal. Maka para ulama menyebutkan berarti berkesinambungan adalah sebuah kewajiban. Di antara para ulama menyebutkan apa standar berkesinambungan? Sampai tidak kering anggota wudu sebelumnya. Jadi kalau anti berwudu, basuh wajah, kemudian basuh tangan. Selama wajahnya belum kering, kemudian basuh tangan, maka itu sudah dinamakan muwalah. Ketika basuh tangan kemudian diikuti dengan mengusap kepala. Ketika tangannya masih basah maka itu dinamakan masih muwalah. Ini untuk daerah normal. Kalau daerah panas seperti di Saudi yang suhunya bisa 40 derajat, maka ini beda lagi ceritanya. Yang jelas berkesinambungan. Setelah membasuh wajah langsung diikuti membasuh tangan. Setelah membasuh tangan langsung diikuti mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung diikuti membasuh kaki. Tidak boleh ditunda 15 menit kemudian, 30 menit kemudian. Nah, meskipun ini ada pendapat yang lain mengatakan muwalah itu tidak wajib. Kalau pendapat ini dalam kitab ini mengatakan al-muwalah itu hukumnya wajib, termasuk rukun wudu. Nah, selesai pembahasan rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah. Yang kedua basuh tangan dari tangan kanan dan kiri sampai siku. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat, kemudian yang kelima, yang keenam. Nah, maka setelah ini anti harus berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib dilakukan.
Baik, selesai kita pindah kepada pembahasan selanjutnya yaitu sunnah wudu. Sunnah wudu. Di antara sunnah wudu yang pertama al-mas'alah al-khamisah qala musannif hafizahumullah taala al-mas'alah al-khamisah sunanuhu. Hunaka af'alun yustahabu fi'luha indal wudu. Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan ketika wudu. Wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha, dan diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaih. Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak mengapa. Wa tusamma hadzal af'al bi sunanil wudu. Dinamakan perbuatan ini dengan sunnah-sunnah wudu. Di antaranya at-tasmiyah fi awwalihi. Membaca bismillah ketika di awal wudu. Hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la zkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini disebutkan sunnah. Ada pendapat yang mengatakan membaca bismillah adalah wajib. Jadi membaca bismillah kemudian baru dia mulai membasuh tangan. Nanti kan kita disebutkan wudu secara sempurna yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, yang kedua, rukun atau sunnah dari wudu adalah bersiwak. Jadi disunahkan bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi sudah kita sebutkan di dalam pembahasan siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Hukumnya sunnah. Nah, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai kayu siwak, boleh pakai tisu, boleh pakai kain. Nah, wallahu a'lam. Sebagian ulama membolehkan pakai tangan, pakai jari kalau tidak ada sikat gigi atau yang lainnya. Nah, ini sudah kita bahas dalam pembahasan siwak. Yang ketiga, basuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum tangan kita masuk ke dalam ember, tangan kita dibasuh dulu. Ini hukumnya sunnah. Membasuh kedua telapak tangan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, membasuh kedua telapak tangan dianjurkan 3 kali. Berdasarkan sabda Nabi atau berdasarkan perbuatan Nabi SAW, iza kana yaghsilu kaffaihi salasan kama warada fi sifati wudu'ihi. Kemudian yang keempat, ini bukan cuma berkumur-kumur, tapi berkumur-kumur tadi wajib atau sunnah? Wajib. Masukkan air ke dalam hidung, apa hukumnya tadi? Wajib. Apa yang maksudnya di sini sunnah adalah bersungguh-sungguh, mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ini yang sunnah. Adapun memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya wajib dalam pendapat kitab ini. Apa yang sunnah? Mubalaghah. Apa arti mubalaghah? Betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi ketika berkumur-kumur betul-betul dia berkumur-kumur dengan serius. Begitu juga masukkan air ke dalam hidung, memasukkannya dengan serius. Illa antakuna shaima, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Supaya tidak takut kalau dia serius dia masukkan berkumur-kumur, takut ada air yang tertelan. Takut ketika masukkan air ke dalam hidung, kalau dia serius takut ada air yang masuk ke dalam perutnya. Nah, ini kalau dia berpuasa. Adapun kalau tidak berpuasa maka dianjurkan untuk wabalik fil istinsyak, bersungguh-sungguh ketika masukkan air ke dalam mulut dan ketika berkumur-kumur. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ad-dalku. Ad-dalku apa arti ad-dalk? Apa namanya? Dipijit-pijit. Jadi ketika berwudu, air itu ditekan ke seluruh anggota, betul-betul ditekan seperti orang mijit. Nah, hukumnya sunnah. Ad-dalku wa tahlilu al-lihya al-kasifah bil ma'i hatta yadkhulu al-ma'u fi dakhiliha. Di antara sunnah wudu adalah meratakan air ke anggota wudu dengan cara ditekan-tekan dan menyela-nyela jari jemari dan menyela-nyela jenggot. Jadi menyela-nyela jemari apa hukumnya? Sunnah. Sunnah bagi yang jarinya jarang. Ya. Bagi yang jarinya rapat, biasanya jari yang rapat jari kaki atau jari tangan? Jari kaki biasanya.
karena dia mungkin terlalu rapat kakinya, maka wajib di sela-sela. Tapi kalau jari kakinya masih bisa dibuka, maka hukumnya sunnah. Ada nggak jari kaki yang tidak bisa dibuka? Ada mungkin ya, yang sudah kelebihan berat badan. Nah, maka hati-hati, perhatikan. Nah, dan menyela-nyela jenggot. Jenggotnya, kalau jenggotnya tebal, kalau jenggotnya tipis maka tidak sunnah di sela-sela. Yang jenggotnya tebal maka disunnahkan untuk di sela-sela. Wa tahlilu lihi al-kasifah bil ma'i hatta yadkhula al-ma'u fi dahiniha. Nah, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana iza tawaddaa yudliku zira'aihi wa kadzalika kana yudkhilul ma' tahta hankihi wa yukhallilu bihi lihyatahu. Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya dengan air, dengan jari jemarinya ketika berwudu. Nah, sudah. Taib. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Hukumnya sunnah. Taqdimul yumna alal yusra. Berarti boleh nggak berwudu dengan tangan kiri dulu, baru tangan kanan? Boleh. Karena hukumnya sunnah, tapi dianjurkan tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri. Seandainya ada orang yang lupa, dia mulai dari tangan kiri baru tangan kanan, maka wudunya sah. Atau dia berwudunya tangan kanan baru tangan kiri, kan 3 kali kan? Dia tangan kanan sekali, kemudian tangan kiri sekali. Tangan kanan 2 kali, tangan kanan kiri 2 kali. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Wudunya seperti itu. Maka wudunya sah. Meskipun yang normal adalah tangan kanan 3 kali dulu, baru tangan kiri 3 kali. Nah, maka mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri hukumnya sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Hukumnya sunnah karena Nabi SAW mencintai berkanan-kanan ketika pakai sendal, ketika bersisir, ketika berwudu, dan dalam segala urusannya. Nah, kemudian di antara sunnah wudu adalah at-taslis, membasuh 3 kali, dan makruh lebih dari 3 kali. Bahkan bukan makruh, sampai kepada perkataan Nabi SAW termasuk perbuatan zolim. Lebih daripada 3 kali membasuh anggota wudu termasuk perbuatan zolim. Sunnahnya adalah 3 kali, yang wajib berapa kali? Yang wajib 1 kali. 1 kali sah, 3 kali sunnah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam faqad sabata anhu annahu tawaddu'a marratan wa marrataini wa salasan. Nabi terkadang wudu basuhnya sekali, wajah sekali, tangan sekali, usap kepala sekali, kemudian basuh kaki sekali. Atau terkadang Nabi 2 kali, basuh wajah 2 kali, tangan 2 kali, kaki 3 kali, 2 kali. Atau terkadang 3 kali 3 kali. Ini yang sunnah. Nah, yang wajib adalah 1 kali. Tapi ingat, untuk kepala berapa kali diusap? 1 kali. Para ulama mengatakan usapnya cukup 1 kali, tidak perlu 3 kali. Nah, kalau lebih daripada 3 kali maka Nabi SAW mengatakan faman zada ala haza faqad asaa wa ta'adda wa zolama. Barang siapa yang menambah lebih daripada 3 kali, maka dia telah berbuat keburukan, telah berbuat sesuatu yang melampaui batas, dan telah berbuat zolim. Berarti berwudu tidak boleh lebih daripada 3 kali. Nah, ini sunnahnya 3 kali, adapun 1 kali hukumnya wajib. Nah, kemudian ada tambahan yang tidak disebutkan dalam kitab, hemat dalam menggunakan air. Di antara sunnah wudu adalah hemat menggunakan air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa' ila 5 amdad. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau mandi karena Nabi sallallahu yaktasilu bis-sa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Nah, maka
dianjurkan ketika berwudu seseorang dia berhemat dalam menggunakan air meskipun dia berada di sungai atau di laut. Nah, dia tidak berlebihan. Nah, Nabi SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu sekitar setengah liter atau kurang lebih. Jadi 1 sok, Nabi biasanya mandi 1 sok. Berarti berapa? Berwudu dengan 1 sok. Berarti Nabi biasanya berwudu dengan setengah liter air. Kalau mandi 1 sok sampai 5 mud. Nah, kalau setengah liter itu kira-kira 1 botol aqua yang ini nih, berwudu sekitar ini. Sebagian kita wudunya 1 galon. Nah, iya, airnya kencang, gitu. Ini berlebihan. Karena Nabi SAW ketika berwudu, siapa yang wudunya paling sempurna? Nabi wudu cuma dengan 1 mud, sekitar 1 botol aqua. Nah, kalau 1 botol aqua yang kecil 1 gelas ini kurang nih ya, butuh 2 insya Allah. Nah, kalau 1 mud atau kalau cuma 1 gelas aqua masih kurang. Nah, Nabi SAW 1 mud itu sekitar setengah liter. Dan kalau mandi Nabi itu 1 sok. Nabi mandi cuma airnya segini, 1 botol aqua cukup. Kalau nanti mandinya berapa liter? 1 drum ya, 1 bak mandi. Kadang-kadang sampai airnya habis belum selesai mandinya. Kita berlebihan dalam mandi. Nah, yang jelas berhemat dalam menggunakan air. Taib. Kita kembali lagi. Kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah melebihkan area yang dibasuh dengan air. Nah, melebihkan area yang dibasuh dengan air. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anna Nabi SAW qala, sami'tu Nabi SAW yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya anggota wudunya pada hari kiamat. Lalu Abu Hurairah mengatakan, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan atau melebihkan area wudunya, maka lakukanlah. Kenapa? Karena pada hari kiamat anggota wudu itu akan bercahaya, maka disunahkan lebihkan sedikit. Kenapa? Kalau kita lebihkan, maka area yang lebih tadi akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, kemudian di antara sunnahnya adalah berdoa. Berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara doanya apa? Di antara doanya Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddoa, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, fayuballig, lalu dia sempurnakan wudunya, summa yaqul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Seorang yang berwudu kemudian dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kalau dia baca itu maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Nah, yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa bebas masuk dari pintu mana saja. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmizi ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang diajarkan ketika berwudu. Nah, ada doa yang lain. Doa yang lain, man tawaddu'a faqala, barang siapa yang berwudu kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin summa tubi'a bitabi'in fala yuksar ila yaumil qiyamah. Nah, barang siapa yang berwudu kemudian setelah berwudu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditulis di lembaran warna putih, kemudian distempel summa tubi'a bitabi'in dengan bitabain dengan perangko, mana toba perangko ya, bitabain fala yuksaru ila yaumil qiyamah, dan tidak akan hancur sampai hari
kiamat. Ini keutamaan berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 doa atau ya doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, maka dengan ini selesai pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembatal wudu. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.